video ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syakhara syamsa wal qamar wa qawwara laila 'alan nahar tadhkiratan ulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengimani yang namanya alam akhirat, di mana di alam akhirat itu adalah semua umat dikumpulkan oleh Allah dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat ketika hidup di alam dunia ini. Semua umat pada sibuk, bahkan yang punya keluarga dia lupa dengan keluarganya. Ayah lupa dengan anaknya, ibu lupa dengan anaknya. Begitupun sebaliknya, yang punya sahabat lupa dengan sahabatnya, lantas akan sibuk dengan dirinya sendiri akan apa yang diperbuat ketika hidup di alam dunia ini. Dan di hari itu ada beberapa orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang lain pada sibuk, dia diam baik. Bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu seperti apa sih? Dikisahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau dipilih sebagai pemimpin. Yang pertama diucapkan ketika beliau dipilih sebagai pemimpin, sebagai presiden, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan,
dijadikan pemimpin, dijadikan presiden, yang pertama dilontarkan dari lisannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, bukan alhamdulillah. Berbeda dengan pemerintah zaman sekarang ini. Para petinggi-petinggi kita kalau sudah mendapatkan jabatan, namun dia bilang apa? Alhamdulillah. Berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz, beliau malah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebab kenapa? Pemimpin, presiden adalah suatu amanah. Menyanyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin bukan hanya presiden, gubernur, RT, RW, kabupaten, bupati, tapi setiap kita adalah pemimpin. Di mana pemimpin itu apa akan diperintahkan bertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Misalkan presiden memimpin rakyatnya, gubernur memimpin di provinsinya, bupati pemimpin di kabupatennya, RT RW pemimpin untuk warganya, bapak adalah pemimpin untuk keluarganya, dan kita sebagai anak muda adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kau anak muda, kau adalah pemimpin untuk dirimu sendiri, dan apa yang kau perbuat ketika hidup di alam dunia akan dipertanggungjawabkan. Jangan kau kira anak muda di alam akhirat nanti kau akan mendapat sanksi dari luar. Sanksinya ada, saksinya adalah anggota badanmu sendiri. Saya pernah bahas ini. Kita lihat surat Yasin ayat 65. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada suatu saat nanti, pada suatu hari, mulut ini akan Allah kunci. Tangan kita akan berbicara di hadapan Allah, dan kaki kita akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat ketika kita hidup di alam dunia. Jangan mikir kita anak muda, hidup masih muda, poya-poya aja. Mati masih lama. Mati tidak mandang usia, mau tua mau muda. Ada orang tua umurnya sudah tua, ya, tapi belum mati juga. Ada umur masih muda, waktunya mati ya mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza ja'alhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajalnya masing-masing. Fa idza ja'alhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah tiba, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tidak ada penawar-nawarannya lagi. Makanya di Al-Qur'an, ya, ada yang menceritakan, ya, orang meninggal ingin balik lagi ke dunia walaupun sebentar saja. Balik lagi. Pemimpin yang adil itu seperti apa sih? Yang dikatakan adil itu kan at-tawassut bainal amrayni. Ialah seseorang yang sedang mengalami dua persoalan, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, mencari jalan tengahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Ialah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kalau Allah lebih suka anak muda yang ibadah, berarti Allah tidak suka dengan orang tua yang rajin ibadah. Tentunya Allah suka dengan orang tua yang rajin ibadah. Tapi Allah lebih mencintai lagi kepada anak muda yang rajin ibadah. Ada orang tahajudnya rajin, ya, duhanya rajin, apalagi 5 waktunya. Umurnya berapa? 70 tahun. Ini mah nggak spesial.
Allah lebih mencintai anak muda yang rajin ibadah kepada Allah, memanfaatkan waktu masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak muda yang mempunyai pikiran positif, di mana tiap harinya mempunyai kedekatan oleh Allah, mempunyai rasa dekat dengan kepada Allah, dekat dalam hidup, ya, mengimani yang difirmankan oleh Allah. Kita lihat surat Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di zaman sekarang pergeseran moral sudah terjadi. Zaman dahulu tahun 90-an, waktu listrik belum masuk kampung, itu berasa banget banyak Islamnya. Ya. Di sebelah sana, rumah sebelah sana, anak muda lagi baca Simtudurul Barzanzi, ya. Di sebelah sana lagi baca alif, ya, huruf-huruf hijaiyah. Di sana sedang baca Yasin, ibu-ibu sedang ngapalin sifat 20, sifat Allah 20, ya. Terjadilah pergeseran moral saat ini. Datang listrik, udah begitu masuk azan maghrib, udah main gede-gedean televisi. Baik lagi, kenapa Allah lebih mencintai kepada anak muda yang lebih rajin ibadah? Sebab masa muda darahnya masih panas, masih terpengaruhi oleh lingkungan. Tapi anak muda yang bisa membackup-kan dirinya untuk ke jalan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih mencintai. Ibadahkan dalam artian luas. Ya. Segala suatu kebaikan atau perbuatan kalau diniati karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebuah pahala, sebuah ibadah, catatan ibadah. Ya. Apakah ibadah itu kemana-mana pakai sarung? Ya tidak juga. Atau bawa tasbih? Ya enggak juga. Atau pakai kopiah tiap hari? Ya enggak juga. Ya. Suatu pekerjaan apapun itu kalau diniatkan untuk ibadah kepada Allah akan bernilai ibadah. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqan bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'udah ilaihi. Seseorang yang hatinya terpaut terhadap masjid, idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Apabila dia sudah keluar dari masjid tetapi hatinya masih ingin ada di masjid, hatinya masih ada di masjid, mungkin jasadnya ada di kantor tapi hatinya ada di masjid. Dia memikirkan bagaimana untuk membangun masjid, untuk membangun umat di masjid, karena masjid adalah pusat center bagi umat muslim. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ialah dua orang yang menjalin hubungan, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh yang namanya berteman itu pandang bulu. Mau miskin, mau kaya, kita harus berteman. Tapi terbukti di zaman sekarang ini banyak kita berteman ya pandang bulu. Ada orang kaya, anak orang kaya kita temani. Ada orang mempunyai jabatan tinggi kita temani. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala cintanya, tapi cintanya karena harta dan kedudukannya. Kalau jabatannya habis, kalau hartanya habis, selesailah pertemanan itu. Ya. Makanya kita berteman tidak boleh yang namanya pilih-pilih. Kalau itu baik untuk kita, teman itu baik untuk mendorong untuk kita dekat dengan Allah, kita pilih itu teman. Yang kelima, warajulani dzakarallahu fi khalwatin fafadat 'ainahu.
Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan hening sehingga meneteskan air matanya. Ya. Yang keenam adalah warajulun da'athu imra'atun dahantub munsibin wa jamalin ila nafsiha. Ialah seseorang yang diajak berzina oleh perempuan, dia cantik dan kaya, ya. Namun laki-laki itu mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan semesta alam. Ini adalah seperti kisahnya Nabi Yusuf, ya, ketika diajak berzina oleh Zulaikha. Dan Zulaikha ini adalah istrinya Khidfir. Ketika itu Khidfir dan para pembantunya itu tidak sedang ada di rumah. Tinggal Nabi Yusuf dan Zulaikha ada di rumah. Namun Zulaikha memojokkan Nabi Yusuf untuk berzina. Ya, di dalam suatu kamar dikurung Nabi Yusuf untuk berzina dengan Zulaikha. Namun Nabi Yusuf dengan keimanan yang kuat, bahwasannya dia tahu Allah sedang memantau dia, sedang melihat dia dekat dalam hidup. Yang diucapkan Nabi Yusuf apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu wa tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ya. Banyak di zaman sekarang ini kita mempunyai harta namun rianya naudzubillah. Memang kita bersedekah untuk masjid, untuk anak yatim, tapi hati kita ria, ya. Untuk masjid dia nyumbang 30 juta misalnya, ya. Tapi dia menunjukkan itu di depan orang banyak. Itu namanya ria. Tapi kalau di hatinya tidak untuk ria, untuk menarik teman-teman yang lain atau orang-orang lain untuk bersedekah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ria, niatnya ria, ingin menunjukkan bahwasannya dia bersedekah dengan uang banyak, ya. Mohon maaf, itu sedekahnya diterima tapi tidak dapatkan pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita ada di antara 7 golongan ini. Salah satunya, ya, minimal salah satunya kita ada di 7 golongan ini, sehingganya kita mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.